Salam saudara, kembali lagi kita bertemu di program Gemar di edisi 12 November tahun 2022. Hari ini kita mau belajar bersama-sama di Amsal 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan satu persatu saudara ayat. Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jadi saudara, di ayat 28 ini kita boleh belajar bahwa hendaknya kita tidak mempercayakan diri kita kepada kekayaan kita, atau kita tidak mengandalkan kekayaan kita dalam kehidupan kita. Hendaknya kita juga tidak mengandalkan diri kita sendiri, karena dikatakan di firman Tuhan bahwa siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh saudara. Jadi orang yang mengandalkan kekayaannya itu cenderung menjadi orang yang sombong, saudara. Jadi dia menganggap dirinya sendiri sanggup, dia menganggap dirinya sendiri mampu oleh karena kekayaan yang dia miliki. Bahkan orang yang mengandalkan kekayaannya sendiri akan cenderung menjadi orang yang seringkali merendahkan orang yang lain, yang dia merasa bahwa orang lain tidak sepadan dengan dirinya karena kekayaannya. Jadi dikatakan Tuhan, orang-orang seperti itu akan jatuh saudara, karena dia mengandalkan dengan kekuatannya sendiri saudara, mengandalkan kekayaannya sendiri. Karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang sombong pasti akan jatuh. Tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jadi dikatakan orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Orang benar yang seperti apa saudara? Jadi kita ketahui bahwa seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah kebenaran, yaitu dikatakan dalam firman Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi jika dikatakan orang benar, jadi orang-orang benar adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan yang adalah kebenaran. Orang-orang benar adalah orang-orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang benar sudah. Jadi dan dikatakan tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda sudah. Jadi daun muda di sini bisa kita artikan tentang pengharapan sudah. Jadi daun saudara, di pohon, fungsi daun pada sebuah pohon adalah daun adalah kehidupan saudara. Jadi fungsinya daun ini, jika kita belajar waktu kita sekolah di SMP, SMA, daun ini berfungsi sebagai tempat proses pembuatan makanan, atau dikatakan fotosintesis kalau nggak salah saudara. Dan juga daun ini tempat sebuah pohon untuk bernafas saudara. Jadi daun berfungsi sangat penting dalam sebuah pohon saudara, yaitu tempat pohon bisa bernafas dan juga tempat pembuatan makanan, sehingga pohon ini bisa hidup dengan adanya daun saudara. Jika kita pernah juga menanam sebuah pohon saudara, waktu kita tanam pohon ini, pertama waktu kita cabut dan kita tanam kembali, pertama pohon ini akan menjadi layu dan daun-daunnya yang lama akan jatuh saudara. Dan jika pohon ini hidup, dia akan memunculkan tunas-tunas dari daun muda saudara. Jadi saat tunas-tunas dari daun muda ini tumbuh, maka akan ada harapan yang besar bahwa pohon ini bisa hidup karena munculnya daun-daun muda. Jadi saudara, jika kita terapkan atau kita artikan dalam firman Tuhan ini, tetapi orang benar akan tumbuh sebagai daun muda, maka saat kita menjadi orang benar, yaitu saat kita berada di dalam firman Tuhan, saat kita berada di dalam Tuhan, saat kita mengikuti Tuhan dan kita menjadi orang benar, maka dalam kehidupan kita akan ada pengharapan, dan pengharapan yang pasti.
akan keselamatan, dan pengharapan yang pasti akan kehidupan yang kekal, pengharapan yang pasti akan kebahagiaan, akan sukacita yang ada dalam kehidupan kita. Jadi saat kita hidup dalam Tuhan, saat kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak mengandalkan diri kita sendiri, apalagi mengandalkan kekayaan kita, saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan tumbuh seperti daun muda, kita akan memperoleh kehidupan, kita akan memperoleh pengharapan, sehingga apa yang setiap kita lakukan yang kita lakukan akan menjadi berhasil, baik di dunia ini dan saat kita ada di dalam surga, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, saudara. Kita lanjut, saudara. Ayat 29, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin, orang bodoh akan menjadi budak orang benar. Kita juga belajar di ayat 29 ini tentang rumah tangga, saudara. Bagaimana Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjadi orang yang tidak bijak. Jadi saudara, dalam kehidupan kita, bagi kita yang sudah berumah tangga, saudara, kita dapat merasakan kehidupan yang bahagia, kita dapat merasakan kehidupan yang tentram, damai saat rumah tangga kita baik-baik saja, saat rumah tangga kita berjalan dengan harmonis, saudara. Tapi saat rumah tangga kita kacau, saudara, saat rumah tangga kita tidak berada dalam keadaan yang baik-baik saja, maka pasti keadaan hati kita, keadaan kehidupan kita akan menjadi suram, saudara. Tidak ada kebahagiaan, kita akan yang ada adalah kesedihan, saudara. Dan dikatakan siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Dan di sini menangkap angin ini bisa kita artikan tentang kesia-siaan, karena tidak bisa menangkap angin, sudah. Jadi saat kita mau menangkap angin yang ada adalah sia-sia, sudah. Jadi saat rumah tangga kita kacau, semua yang kita lakukan akan sia-sia, walaupun kita punya uang banyak, walaupun kita punya jabatan, tapi saat rumah tangga kita kacau, maka kita tidak akan bisa merasakan bahagia, saudara. Jadi di sini Tuhan mengingatkan kita untuk bijaksana, bagaimana kita harus menjaga rumah tangga kita, bagaimana kita bijaksana dalam memprioritaskan apa yang dalam kehidupan kita memprioritaskan keluarga kita, karena saat kita menjaga keluarga kita juga melakukan kehendak Tuhan, saudara. Karena kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, bagaimana kita harus bisa menjaga rumah tangga kita, bagaimana kita juga dapat menjadi berkat bagi rumah tangga kita, saudara. Sebelum kita jadi berkat bagi orang lain, lebih baik kita lebih mengutamakan keluarga kita dahulu. Saat kita boleh menjadi berkat bagi keluarga kita yang inti, maka kita bisa jadi berkat bagi orang lain juga. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Ini sudah pasti, saudara. Jadi yang terjadi dalam dunia ini bahwa banyak sekali orang bodoh yang menjadi budak orang bijak. Bagaimana orang bijak layak menjadi seorang pemimpin, dan pasti orang bodoh yang akan menjadi bawahannya, saudara. Yang 30, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang benar. Kembali lagi tadi tentang orang benar, hasil orang benar. Jadi saat kita menjadi orang benar, saat kita mengikuti Tuhan, saat kita melakukan setiap firman Tuhan yang menjadikan kita orang benar, maka hasilnya adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu apa, saudara? Jadi kalau kita baca di firman Tuhan pertama kali
difirmankan tentang pohon kehidupan ini di Kejadian 3 ayat 22. Kita baca sebentar saudara. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi pohon kehidupan ini berbicara tentang kehidupan yang kekal, saudara. Kita kembali di Amsal tadi ya, Amsal 11 ayat 28 tadi, ayat 30. Amsal 11 ayat 30, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Jadi saat kita menjadi orang yang benar, saat kita menjadi anak-anak Tuhan, saat kita mengikuti Tuhan Yesus yang menjadikan kita benar, maka yang kita dapatkan adalah pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan ini bisa kita katakan bahwa kehidupan kekal. Jadi pasti bahwa saat kita mengikuti Tuhan, saat kita melakukan setiap kehendak Tuhan, saat kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup dalam Tuhan Yesus, saudara, maka pasti yang kita dapatkan adalah kehidupan yang kekal. Dan siapa bijak mengambil hati orang, dan siapa bijak, mengambil hati orang. Jadi di sini ada komanya, saudara. Jadi kalau tidak ada komanya, dan siapa bijak mengambil hati orang, jadi ini kalau tidak ada komanya bisa diartikan jadi orang yang ngatok, atau kalau bahasa Jawanya ngatok, kalau bahasa Indonesianya penjilat. Tapi karena di sini ada komanya, dan siapa bijak, mengambil hati orang, jadi bukan bijak untuk mengambil hati orang, atau yaitu tadi, saudara, kalau bahasa ini saya menjilat, tapi sini ada komanya. Jadi siapa yang bijak, maka dengan otomatis orang yang bijak itu mengambil hati orang. Jadi tanpa kita harus menjadi orang yang penjilat, kita tanpa menjadi orang yang ngatok, tapi jika kita hidup dalam bijak, hidup dengan bijaksana, maka otomatis kehidupan kita ini dapat mempengaruhi orang lain dan dapat dipercaya oleh orang lain, dan kehidupan kita dapat menjadi terang bagi banyak orang, saudara. Amin, saudara. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita harus bijaksana dalam kehidupan kita, bagaimana kita tidak boleh mempercayai apa yang kita miliki dalam dunia ini, tapi harusnya kita bijaksana untuk mempercayakan segala sesuatu kita dalam kehidupan kita, mempercayakan Tuhan melebihi dari apa yang kita punya, saudara. Jadi dalam segala kita serahkan kehidupan kita di dalam Tuhan, sehingga kita tumbuh menjadi seperti daun muda. Kita ada pengharapan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga harus bijaksana dalam rumah tangga kita, supaya kita apa yang kita lakukan tidak sia-sia, sehingga ada kebahagiaan, ada ketentraman, damai sejahtera dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita, supaya kita tidak menjadi orang bodoh, karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor, sehingga kita dapat menjadi pemimpin, karena orang bodoh tidak akan mungkin menjadi pemimpin yang baik. Dan sehingga saat kita bijaksana, kita menjadi orang benar, jadi pengikut Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, dan kita percaya bahwa saat kita mempercayakan kehidupan kita dalam Tuhan, saat kita melakukan setiap dari firman Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kehidupan kekal, keselamatan itu ada pada kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, ajar kami untuk lebih lagi bijaksana, cari kami untuk lebih lagi mendekat kepadamu,
dan percayakan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saat kami percayakan semua dalam tangan-Mu, maka kehidupan kekal, keselamatan akan kami peroleh. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, keluarga kami dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.